بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hafizakumullah. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih dan kita masih pada bab yang ke-6, yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini bagian yang kedua. Di pelajaran kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu yang pertama memahami keutamaan bulan Ramadan dan yang kedua memahami amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu sholat tarawih. Ya, untuk memahami keutamaan bulan Ramadan, insya Allah kalian sudah paham karena sudah Ustaz sampaikan di materi pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang materi ini kita akan fokus pada ibadah yang mulia yang dilakukan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sehingga setelah belajar, kalian harus bisa yang pertama menjelaskan pengertian sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Yang kedua menjelaskan ketentuan sholat tarawih. Apa saja ketentuan sholat tarawih? Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan dalil tentang sholat tarawih. Jadi ini 3 inti pelajaran kita hari ini. Pengertian sholat tarawih, ketentuan sholat tarawih, serta dalil-dalil yang ada pada sholat tarawih. Yuk langsung kita masuk pada materi pelajaran. Silakan dibuka buku akidahnya halaman buku fikihnya ya. Buku fikihnya bukan buku akidah, buku fikih pelajaran 6. Ya, pelajaran 6. Silakan dibuka buku fikih pelajaran 6 halaman 57. Kalau sholat tarawih bisa dibuka langsung halaman 60. Ya, 60. Kita masuk materi pertama yaitu pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam. Jadi sholat tarawih itu termasuk sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan ini namanya sholat tarawih. Adapun di luar bulan Ramadan disebut dengan sholat tahajud. Ya, kalau tadi malam misalnya kita sholat sunnah, maka itu disebut sholat tahajud.
Jadi sholat taraweh ini adalah sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan ini disebut juga dengan sholat tahajud. Jadi sholat taraweh dan sholat tahajud ini sama-sama sholat malam. Cuman taraweh itu sholat malam di malam-malam bulan Ramadan. Adapun sholat tahajud sholat malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Paham ya? Disebut sholat taraweh atau dinamai sholat taraweh. Kenapa? Karena banyak istirahat. Jadi sholat taraweh, taraweh itu artinya adalah istirahat dari kata roha. Roha, tarawih, ya, istirahat. Dinamakan demikian karena orang-orang yang sholat beristirahat pada tiap 4 rakaat. Jadi di masa Nabi SAW, para sahabatnya, kemudian para generasi utama, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sholat malam sangat lama. Bahkan dalam 1 rakaat bisa sampai 200 ayat. Bayangkan 200 ayat. Ya, 1 rakaat itu. Sehingga kebiasaan mereka istirahat di 4 rakaat. Setelah dapat 4 rakaat, istirahat. Kemudian sholat lagi, dapat 4 rakaat lagi, istirahat. Kemudian sholat lagi. Nah, ini yang disebut dengan roha tarawih, ya. Makanya disebut dengan sholat tarawih. Kenapa? Karena banyak istirahat atau istirahat di setiap 4 rakaat. Inilah yang dilakukan turun-temurun oleh para salaf. Namun tidak mengapa kalau tidak istirahat ketika itu. Ya, jika tidak istirahat setelah mendapat 4 rakaat pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi ini kenapa sholat malam yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Karena banyak istirahat. Karena memang para ulama, para sahabat, para Nabi SAW, para sahabat dan para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu benar-benar memanfaatkan malam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, ya, sehingga sholat yang dilakukan itu sangat lama, sehingga membutuhkan banyak istirahat. Makanya disebut dengan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih, ya. Sholat malam merupakan ibadah yang utama, terkhusus lagi di bulan Ramadan, ya. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat malam ini bukan hanya pada bulan Ramadan saja, ya. Di setiap malam kalau bisa kita melakukan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu adalah ibadah yang utama, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Lataif al-Ma'arif berkata, ketahuilah bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan memiliki 2 jihadun nafs, yaitu jihad pada jiwa, ya, jihad melawan hawa nafsu, yaitu jihad di siang hari melawan hawa nafsu dengan puasa, dan jihad di malam hari melawan hawa nafsu dengan sholat malam. Barang siapa yang menggabungkan 2 ibadah ini, maka ia akan mendapati pahala yang tak terhingga, yang sangat-sangat banyak. Siang harinya puasa, malam harinya dihidupkan dengan sholat malam. Subhanallah, sungguh besar pahala yang bisa dia dapatkan. Dan sholat taraweh ini bisa mengampuni dosa yang lewat, yang telah lalu. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan itu adalah sholat malam, yaitu sholat taraweh. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, akan diampuni. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya
Sholat tarawih, sholat malam itu bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan catatan harus dikerjakan dengan iman, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak riya, ya, tidak sum'ah, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, tidak seperti itu, tapi ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ya, ihtisab, mencari pahala, sehingga dalam melaksanakan sholat malam pun sebisa mungkin sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan sholat tarawih. Sholat yang seperti itulah yang bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Ketentuan sholat tarawih. Tadi sudah paham ya tentang makna sholat tarawih. Sekarang ketentuan sholat tarawih. Hukum sholat tarawih. Apa sih hukum sholat tarawih? Sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak mengerjakan tidak mengapa. Tapi kita terluput dari kebaikan, nggak dapat kebaikan. Ya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi sholat tarawih ini hukumnya sunnah, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Disunahkan mendirikan sholat tarawih tersebut secara berjamaah dan terus melaksanakannya hingga imam selesai. Karena siapa saja yang sholat tarawih hingga imam selesai, ia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Masya Allah, sholat tarawih yang dikerjakan dengan berjamaah ternyata pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Artinya barang siapa yang sholat malam bersama imam hingga imam selesai, maka ia dicatat seperti melakukan sholat semalam penuh. Subhanallah. Ini pahala yang luar biasa, yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau taat melakukan sholat tarawih berjamaah bersama imam di malam bulan Ramadan. Bayangkan, coba kita lihat, kita perhatikan. Hanya sholat 11 rakaat berjamaah dengan imam yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, itu mendapat pahala seperti sholat semalam suntuk, semalam penuh. Dari setelah isya sampai mau subuh, sholat terus. Ya, siapa yang sanggup? Ya, tentu kita semua atau kita nggak sanggup sholat semalam suntuk. Ya, karena ngantuk, karena capek. Tapi dengan kita sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, kita bisa mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Maka dari itu, ya, hendaknya kita melakukan sholat tarawih berjamaah bersama imam. Waktu dan jumlah rakaat sholat tarawih. Tadi hukumnya ya, hukum sholat tarawih. Sekarang waktunya. Waktu sholat tarawih itu dimulai setelah isya sampai datangnya waktu subuh. Jadi waktu sholat tarawih itu setelah isya sampai subuh. Jadi antara isya dan subuh. Sholat tarawih ini utamanya dikerjakan 11 rakaat. Nah, ini berkaitan dengan jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat tarawih itu utamanya dikerjakan 11 rakaat. Kenapa? Karena itulah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu sholat malamnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Coba kalian baca di hadis yang ada pada buku kalian halaman 61. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah SAW tidak pernah menambah dalam sholat malam pada bulan Ramadan atau bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Jadi beliau tidak pernah menambah atau tidak lebih dari 11 rakaat. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan,
Sesungguhnya sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Sholat malam adalah sholat nafilah, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan, termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak. Ini menurut ulama Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Jadi sholat malam yang di sini termasuk sholat tarawih itu tidak memiliki batasan rakaat tertentu. Karena sholat tarawih itu adalah sholat malam, sholat yang dianjurkan, yang sifatnya anjuran. Siapa yang mau sholatnya sedikit, misalnya nggak sampai 11, silakan. Atau lebih dari 11, ini juga tidak masalah. Ya. Nabi SAW pernah ditanya mengenai sholat malam. Beliau menjawab, "Sholatul laili masna masna, fa idza khasyiya ahadukumus subha, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Sholat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup sholat tadi dengan witir. Jadi dari hadis ini konteksnya adalah pertanyaan. Jadi Nabi ditanya tentang sholat malam, maka beliau tidak menyebutkan batasan jumlah rakaatnya, tapi beliau menyebutkan cara sholat malam, yaitu dikerjakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus, ya, sampai ketika mendekati waktu subuh ditutup dengan witir. Jadi itu sholat malam, ya. Tapi kebiasaan Nabi SAW sholat malam 11 rakaat. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Al-Baji rahimahullah mengatakan, boleh jadi Umar radhiyallahu ta'ala memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Jadi dahulu, ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau memerintahkan kepada sahabat untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Namun beliau memerintahkan seperti ini di mana bacaan tiap rakaat begitu panjang, Masya Allah. Yaitu imam sampai membaca 200 ayat dalam 1 rakaat. 11 rakaat tapi bacaannya itu panjang sampai 200 ayat dalam 1 rakaat. Karena bacaan yang panjang dalam sholat adalah sholat yang lebih afdol. Ketika manusia semakin lemah, Umar radhiyallahu ta'ala kemudian memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat sebanyak 23 rakaat, yaitu dengan rakaat yang ringan-ringan. Dari sini mereka bisa mendapat sebagian keutamaan dengan menambah jumlah rakaat. Karena inti dari sholat malam adalah menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 rakaat boleh dengan bacaan yang panjang. 23 rakaat juga boleh, namun dengan tetap memperhatikan tumakninah. Ya. Intinya memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, dan menghidupkan malam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh mengerjakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat dengan alasan yang pertama, tidak ada pembatasan jumlah rakaat sholat malam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh yang penting 23 rakaat, kalau nggak 23 rakaat tidak. Nah, atau yang penting 11 rakaat, kalau bukan 11 rakaat bukan dari golongan kami. Tidak seperti itu. Ya boleh 11, boleh 23. Kenapa? Karena tidak ada batasan dalam melakukan sholat sunnah di malam hari. Yang kedua yaitu rakaat sholat diperbanyak agar malam bisa lebih lama. Ya, boleh diperbanyak. Boleh dengan memperbanyak rakaat supaya sholatnya lebih lama. Boleh juga dengan memperbanyak bacaan ayat supaya sholatnya lebih lama. Yang ketiga, kita diperintahkan memperbanyak sujud sehingga sholat tarawih dengan 23 rakaat masih dibolehkan. Bahkan dianjurkan oleh jumhur kebanyakan ulama. Jadi sholat tarawih lebih afdol dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dasarnya sabda Nabi SAW, sholat malam adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kemudian sholat tarawih itu diakhiri dengan sholat
witir. Dan insya Allah untuk masalah sholat witir akan kita bahas di materi selanjutnya. Ya, jadi nggak masalah mau 11 rakaat silakan, itu yang afdal. Mau 23 rakaat juga boleh. Dan dalam mengerjakannya yang afdal itu 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, dan seterusnya. Dan terakhir ditutup dengan witir. Ada beberapa kekeliruan seputar sholat taraweh. Ini yang harus kalian ketahui juga. Ya, berikut beberapa kekeliruan saat pelaksanaan sholat taraweh berjamaah dan tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Yang pertama, zikir berjamaah di antara sela-sela sholat taraweh. Nah, nggak ada zikir ya. Jadi nggak ada zikir berjamaah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, tidak diperbolehkan para jamaah membaca zikir secara berjamaah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca zikir sendiri-sendiri tanpa dikomandai oleh yang lain. Karena zikir secara berjamaah adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam yang suci ini. Jadi tidak boleh diamalkan. Yang kedua, termasuk kesalahan juga yang terjadi ketika sholat tarawih, yaitu melafadzkan niat selepas sholat tarawih. Ya, melafadzkan niat ya sebelum sholat tarawih. Ada juga melafadzkan niat puasa setelah sholat tarawih. Jadi setelah sholat tarawih itu membaca niat nawaitu shomawati an adai pada syahri ramadhani dan seterusnya. Ya, tidak sah. Imam Nawawi berkata tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati. Jadi meskipun kita besok puasa, niat kita cukup di dalam hati. Tidak disyariatkan untuk diucapkan, dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Jadi di antara kekeliruan yaitu membaca niat puasa setelah sholat tarawih. Ya, dengan dipimpin imam biasanya. Nawaitu shomawati an adain fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, memanggil jemaah dengan as-sholatul jami'ah. Nah, jadi ketika mau sholat dipanggil as-sholatul jami'ah. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya. Ya. Atau biasanya dengan apa? Yang keempat yaitu mengkhususkan zikir atau doa tertentu antara sela-sela duduk sholat tarawih. Apalagi dibaca secara berjamaah, karena ini jelas tidak ada tuntunannya. Ya, biasanya itu setelah 2 rakaat salam, kemudian ada Bilal yang menyeru dan seperti itu ya, kemudian dijawab oleh makmumnya Allahumma sholli alaihi dan seterusnya. Yang kelima, sholat dengan tergesa-gesa sekali sehingga tidak tumakninah, padahal tumakninah ini adalah rukun sholat. Kalau tumakninahnya nggak ada, berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya tata cara sholat tarawih. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas hari ini tidak ada tugas, cukup simak dan pelajari dengan baik materi pelajaran hari ini. Jadi Ustadz tegaskan sekali lagi, hari ini pelajaran fikih tidak ada tugas. Nanti kalau masih ada yang tanya sama Ustadz, berarti tidak mendengarkan materi ini. Sehingga kalau masih ada yang tanya, Ustadz tugasnya apa? Maka nanti akan Ustadz kasih tugas. Ya, padahal nggak ada tugas. Tapi kalau kalian masih tanya, nanti akan Ustadz siapkan tugas bagi yang bertanya. Gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.